untuk pemula pelaku IKM yang mau mendirikan skala pengecipan porang. Jadi skala pengecipan porang ada rekomendasi mesin dan metode Rembes. Bisa ditangkap Pak Indra pertanyaannya? Jadi untuk pelaku IKM yang mau mendirikan skala pengecipan porang, apakah ada rekomendasi mesin dan metode? Kemudian yang kedua, apakah sudah ada SNI tepung porang? Karena SNI tersebut dibutuhkan untuk rambu-rambu terkait penggunaannya dalam pangan. Kemudian apakah sudah diterbitkan dan mungkin dapat di-share bila sudah ada. Silakan Pak Indra. Baik, terima kasih Prof. Astri. Jadi saya menjawab satu persatu. Pertama terkait dengan chip porang, teknologi apa yang bisa dilakukan. Balik lagi, buyer yang meminta atau industri besar yang meminta maunya seperti apa, kan gitu ya Pak Johan ya. Anggap aja Pak Johan mau terima chip nih kan. Pak Johan maunya dari jemur matahari yang pakai solar dome, ya kan? Mau pakai oven atau mau pakai apa gitu ya. Kalau kualitasnya penting, Pak. Nah, kualitas tadi menjadi penting. Jadi penerimaan tadi setidaknya seperti yang saya sampaikan tadi dalam materi saya, untuk jemur matahari setidaknya menggunakan solar dome gitu ya. Kenapa saya mengarahkan solar dome? Ketika ada bantuan-bantuan pemerintah, apakah itu dari nanti Kementerian Pertanian, dari UPH ataupun dari asosiasi lain atau dari institusi lain, itu dengan solar dome tadi biaya awalnya memang cukup besar, tapi biaya operasionalnya tidak ada, gitu ya. Itu yang biasa dikeluhkan oleh para pelaku IKM. Pak Indra, saya pakai oven, tapi yang bayar listriknya siapa, gitu ya. Kalau udah skala menengah maupun skala besar, listrik itu nggak jadi masalah. Bisa jadi pakai batu bara, bisa jadi pakai kayu bakar, bisa pakai listrik, gitu ya. Untuk oven tadi gitu ya Pak Johan ya. Tapi ketika skala rumah tangga, yang paling utama adalah bentuknya kelompok dulu gitu ya. Bentuknya kelompok, nanti menggunakan solar dome gitu ya. Ketika nanti kadar airnya sudah mendekati hampir belasan %, apakah nanti si penerima, misalkan seperti yang tadi Pak Johan sampaikan, 20 industri besarnya dia punya oven lagi nih. Nah, bisa di oven dengan waktu relatif singkat yang biasanya normalnya mungkin 6 sampai berapa jam, dengan sudah dijemur matahari mungkin hanya tinggal berapa jam, tinggal sedikit aja, sehingga cost-nya lebih kecil lagi di perusahaan besarnya. Itu ketika tadi bentuknya skala rumah tangga atau kelompok-kelompok lah. Kalau skala rumah tangga saya pikir pasti masih banyak para pelaku yang menggunakan jemur matahari yang secara konvensional dengan matahari biasa aja. Tapi kalau dia sudah bentuknya kelompok, nanti dengan alat perajang, kemudian tadi alat solar dome, itu masih lebih oke. Kalau dia sudah lebih besar lagi modalnya, boleh dengan oven tray tadi yang pakai conveyor. Misalkan berapa meter gitu ya dengan conveyor tadi, itu nanti apakah standar tadi sudah dipenuhi oleh industri besar gitu ya. Nah, seperti yang Pak Johan sampaikan tadi, sebenarnya benar. Jadi di sentra-sentra tadi Pak Kayu juga sampaikan, sentra-sentra yang tadi misalkan unggulan tadi kita bikin sampai ke tepung atau sampai tepung lah tadi, apakah tepung konjak maupun tepung lokomanan, yang pasti kemurnian yang kita lihat. Setelah tadi di sentra tadi sudah berjalan, penghasil tepungnya kita ukur nih, apakah di UGM tempat Prof Eni atau di mana, berapa kemurniannya. Baru nanti balik lagi ke teman-teman pelaku IKM, mau bikin mie kek, mau bikin bakso kek. Nah, yang sekarang muncul di lapangan ini Pak Kayo, seperti gambar Pak Kayo tadi, teman-teman langsung dari porang bikin ke mie, bikin ke tahu, bikin ke bakso. Nah, atau lebih mudahnya, pelaku-pelaku UMKM tadi beli ke Pak Johan. Pak Johan, tepung porang berapa persen, Pak Johan berapa? Saya beli dari situ baru bikin bakso. Nah, karena penggunaan untuk bakso itu sendiri hanya sebagai pengental sebenarnya, bukan sebagai bahan utama. Pengantal itu mungkin hanya berapa persen, 2%, 3% gitu. Jadi hanya sedikit sebenarnya digunakan dari tepung porang yang kemurniannya tinggi tadi. Jadi sebenarnya pola itu yang harus kita bangun, Pak, Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya glukomanan itu hanya diambil berapa persennya. Tapi harga berapa persennya tadi nilai jualnya tinggi, gitu ya. Seperti Pak Johan sampaikan tadi, ketika di Aceh, saya juga kemarin ke Lombok, saya juga kemarin ke Bali. Ya, terima kasih Pak Indra. Ada satu pertanyaan lagi, Pak Indra, monitor. Pak Indra? Pak Indra? Pak Indra kemana nih Pak Indra? Iya, ada satu pertanyaan lagi. Terlempar mungkin. Terlempar Pak Indra. Pak Johan, betul kata Pak Indra itu. Jadi kita ini harus bisa memberikan pengertian bahwa glukomanan itu kan sebagai bahan pengental ya Pak.
Pengental Pak, pengental Pak. Bukan utama bahan, sebenarnya. Bukan bahan utama. pokok ya Pak, bukan bahan pokok. Jadi kayak mie shiratakinya ambigu itu bahan utamanya sebenarnya air yang dikombinasikan dengan tepung konyaku. Iya. Cuman airnya itu dengan dikombinasikan tepung konyaku bisa menjadi kayak fiber yang jadi seperti mie. Jadi bahan utamanya itu bukan konyaku. Tepung konyaku itu sebagai pengental dan sebagai pembantu. Cuman kalau bentuk mie shirataki dan konyaku itu agak ada sedikit keanehan karena kita mereaksikan itu dengan air sehingga bisa mengembang sampai 200 kali lipat gitu, sampai 100 kali lipat, jadi bisa jadi mie itu. Cuman kalau di dunia ini terbanyak bukan untuk mie shirataki dan konyaku Pak, tepung konyaku dipakai untuk jelly, itu terbanyak di dunia itu. Konyaku jelly itu terbanyak di dunia. Jadi pemakaian kalau ubi sekitar 100 ton sampai 200 ton itu, kalau saya lihat. Ya, terima kasih Pak Johan. 100.000 Waktu juga. ton, sorry, maaf. Ya.